Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Cancer. Hai Cancer, saya juga ada Cancernya ya di moon saya Cancer. Sohib, kita masih sohib. Oke, Cancer, ini adalah pesan dari semesta untuk para Cancer dimanapun kalian berada. Dan saya harap kalian berada dalam keadaan baik ya. Oke, sebelum memulai bacaan saya harus semprot-semprot dulu. Ini adalah positive mood spray atau saya bilangnya energy spray. Isinya itu 3 macam minyak atsiri atau essential oil, vanilla, lavender, dan orange. Dan ini airnya adalah air destilasi dan di bawahnya juga terdapat ini bebatuan ametis dan ini fungsinya untuk clearance energi negatif. Juga kalau yang susah tidur bisa. Ini semprotin aja sebelum tidur. Caranya gampang, semprot-semprot aja, tapi karena di situ ada kipas angin jadi pagi-pagi udah panas ya. Jadi saya semprotnya ke sana ya. Sorry ya, saya semprotnya ke sana. Biar nggak kena kulit, karena memang nggak bisa kena kulit atau kena mata. Oke, sini nggak apa-apa kayaknya. Sini, oke. Anyway, oke, baunya enak banget. Oke, ini beneran batu ametis ya, sama seperti batu ametis yang saya punya di sini sih. Cuma ini masih berbentuk batu, masih ada nempel di entah karang-karang apa gitu. Tapi kalau yang ini sudah dipecah-pecah ya. Oke, batu ametis dipercaya dapat membuat ketenangan di sekitar, kemudian baik untuk meditasi juga kayak gitu. Kalau memang ada Cancer yang suka meditasi, yang enggak apa-apa. Saya susah berkonsentrasi untuk meditasi. Terus kok percaya sama bebatuan? Bukan percaya sama bebatuan. Percaya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu ada purpose-nya. Even cuma batu itu ada artinya gitu, ada fungsinya gitu. Selain itu saya juga mempunyai di 12 zodiak itu ada gelangnya seperti ini. Cancer, kebetulan ada di Cancer. Cancer lapis lazuli membantu mengenai segala sesuatu tentang kebenaran, membangun persahabatan dan kekerabatan. Ini untuk si Cancer. Yang mau beli gimana? Hubunginya nggak ke komen ya, hubunginya ke WA. Ada yang di komen bilang fotoin dong dari deket. Yang nggak di komen kali, kan udah dikasih nomor WhatsApp. Monggo silahkan di WhatsApp aja. Saya mau kasih lihat secara jelas di situ boleh. Mood spray-nya juga boleh. Tapi yang jelas tidak di komentar ya. Agak susah ya orang-orang ini. Kalau nggak jadi beli juga nggak apa-apa, nyantai aja. Ada yang udah pesen doang tapi nggak jadi beli, ada, it's okay. Ya namanya juga cocok-cocokan, mau tidak mau, it's your choice sebenarnya. Oke, Cancer, kita mulai dulu bacaannya, tapi saya mau bukakan kartu Life Purpose Oracle Card sebagai guidance aja ya. Oke. Satu. Oke, satu. Saya taruh mana nih? Sini deh. Oh, career change. Ada yang berubah di karir kalian? Cancer. You are embarking upon a career that bring you the joy and abundance you desire and deserve. Oke, ada perubahan karir katanya. Oke, life purpose kalian berhubungan dengan karir. Terus yang ibu rumah tangga gimana? Itu juga karir loh. Really, itu karir. Oke. Pembaca tarot juga karir. Buat saya it's karir. Whatever. Saya buka dulu kartunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Oke, kita mulai. Kenapa ngomongnya karir terus tiba-tiba kartu pertama kalian adalah Ace of Pentacles? Karena my dear Cancer,
Entah kalian mau change your career atau tidak, berganti karir atau tidak, mau resign atau tidak, mau keluar dari pekerjaan atau tidak, it doesn't matter. Yang jelas life purpose kalian kali ini, di bacaan kali ini, berkaitan dengan keuangan, karir, dan bisnis. Entah itu bisnis online untuk ibu-ibu boleh aja, it's okay. Tapi yang jelas ada opportunity baru, ada kesempatan baru di dalam kehidupan kalian nih, my dear Cancer. Kemudian ada hal yang semesta mau kasih tahu kamu, kalau kalian ambil kesempatan baru ini, pintu yang terbuka untukmu, my dear Cancer, then the pentacles atau rezeki atau hasilnya itu akan luar biasa. Kalau yang sekarang menurut kalian ini udah bener Mbak Lucy, saya nggak mau pindah-pindah lagi atau ya udah terusin aja. Cuma mungkin harus ada pembaharuan di karirmu, dalam arti ya kalian harus memperbaharui diri kembali gitu, kayak belajar lagi atau ambil sesuatu yang baru sehingga ada kemajuan di karir, nggak cuma stuck di situ-situ aja. Oke, yang jelas ada opportunity yang bagus, ada hal yang bagus untuk si Cancer, sehingga itu akan membuat kedepannya tuh akan lebih enak, akan lebih ada kenyamanan dan ada sesuatu yang besar. Ada juga Cancer yang akan dapat rezeki nomplok gitu. Itu pesan semesta buat kalian ya. Rezeki nomplok, keren banget. Baunya enak. I love it. Like a summer. Oke. Beberapa dari Cancer masih juga berbeban, berbeban berat. Ini bebannya masih dibawa-bawa. Tapi yang mau semesta katakan kepada kalian adalah, hey Cancer, bebanmu itu sebenarnya beban masa lalu yang kalian masih bawa terus sampai sekarang gitu. Cancer, mau nggak sih kamu ninggalin beban itu, taruh aja dulu, and then menjadi sesuatu yang baru, menjadi Cancer yang baru, change your mind, change the way you look at the situation, ubah cara pikirmu, ubah mindsetmu, sehingga kalian tidak terus-menerus dibebani oleh hal-hal yang udah dari kemarin-kemarin kalian bawa gitu. Secapek itu loh Cancer kalau masih ngebawa emosi masa lalu, peristiwa masa lalu, beban masa lalu, sakit hati masa lalu, akar pahit masa lalu, kalian bawa-bawa sampai sekarang. Mau sampai kapan? But Cancer itu, ya saya ada Cancernya jadi saya tahu banget. Cancer itu sebenarnya baik hati, welas asih, punya hero syndrome juga, pengennya ngebantu. Tapi juga pendendam, suka nyimpen sesuatu, ntar tiba-tiba buat langsung deh jadi sebuah bom yang meledak gitu. Lah, dalam hal ini, my dear Cancer, mau nggak kalian lepas dari itu gitu, supaya jalan kalian smooth gitu. Saya punya seseorang Cancer, cewek, yang dulu baik banget dan sangat dekat dengan saya, sampai ada satu peristiwa yang bikin dia membenci saya dan ngeblok, sampai akhirnya kita nggak komunikasi lagi gitu. Padahal kita dulu buddies banget gitu ya, temenan banget gitu. Dan sulitnya adalah dia tidak memberi kesempatan saya untuk menjelaskan. Dia dengar dari orang, dia percaya 100% sama omongan orang itu, dan akhirnya membenci saya gitu. Padahal itu hal itu bisa saya jelaskan, tapi dia tidak memberi saya kejelasan dan sampai sekarang menghilang gitu ya. Sekali lagi cewek ya, ini bukan tentang percintaan, bukan. Nah, menurut saya itu akan jadi akar pahitnya dia yang dia bawa-bawa terus. Entah sekarang dia masih bawa atau tidak, but itu contoh aja ya, itu contoh Cancer. Kalau kalian punya sakit hati kepada orang lain, kepada seseorang yang
yang tadinya mungkin baik tapi terus kemudian membuat kalian marah atau bagaimana, kecewa atau bagaimana, dan kalian masih bawa-bawa itu dari masa lalu sampai sekarang masih jadi ganjalan di hati kalian. Percaya deh Cancer, hidup kalian nggak akan tenang, hidup kalian nggak akan smooth gitu, karena masih ada ganjelan yang nyakitin banget gitu untuk kalian. Oke. Selanjutnya ada the strength. Apa yang semesta ingin katakan kepada kalian adalah, come on Cancer, kalian itu kuat, kalian punya kekuatan untuk menghadapi apapun yang harus berubah di dalam kehidupan kalian. Kalau kalian bilang, aku nggak mau berubah, ini udah enak kok gitu, sementara ada opportunity baru, ya kan, sementara ada sesuatu yang baru nih Cancer, tapi kok kalian padahal punya kekuatan untuk ngambil itu, tapi kok kalian nggak mau. Walaupun terserah lah ya, saya cuma ngebacain kartu, tapi ini bisa jadi pertimbangan kalian mau diambil atau tidak. It's your choice gitu kan. Dan kalian masih aja terbebani dengan masa lalu kalian, padahal kalian sebenarnya punya kekuatan untuk mengambil chance ini, untuk mengambil kesempatan ini, sehingga hidup kalian di kedepannya itu akan berubah tentu saja, karena tadi kan ada career changing gitu ya, career change ya, walaupun tidak harus selalu karir, karena mungkin di antara kalian ada yang ibu rumah tangga tapi punya online shop misalnya, kayak gitulah. Ini ada opportunity nih mungkin untuk pengembangan bisnis kalian gitu, tapi kalian ngerasa udah nggak mau, udah begini aja cukup. Nah, begini aja cukup itu kenapa? Apa karena masih dibebani dengan cerita masa lalu atau apa gitu? Cobalah secara kuat menghilangkan segala kekhawatiran itu, karena memang kalian bisa. It's a strength card di sini bilang kalian sanggup, kalian bisa, kalian mampu. Tapi sekali lagi my dear Cancer, saya balikin lagi ke Cancernya. Cancernya mau nggak ngejalanin itu? Cancernya mau nggak melakukan perubahan itu? Cancernya mau nggak ambil opportunity itu, kesempatan itu gitu. Jadi ya terserah kalian my dear Cancer. Kartu yang selanjutnya adalah Two of Swords. Ini bicara tentang kegalauan atau dualisme di kepala kalian my dear Cancer. Semesta bilang apapun kegalauan atau dualisme yang di kepala kalian, inikah itukah, bingung milihnya, semesta bilang seharusnya kalian sudah bisa memilih. Tapi ini masih ada di kepala kalian, ini masih ada di hidup kalian. Oke, kalau gitu pesannya adalah nih loh Cancer, ada kesempatan untuk berubah. Ini loh Cancer, ada pintu yang terbuka untuk kalian. Pintu apa? Pintu kesempatan. Silakan hubungkan saja dengan kehidupan kalian dan apapun yang jadi pergumulan kalian pada saat ini. Entah itu keluarga, entah itu percintaan, entah itu karir, keuangan, dan bisnis. Ya, karena memang life purpose-nya tadi bicara tentang itu, tapi ini tidak menutup kemungkinan bagi kalian yang memang sedang berkutat atau sedang nguplek-nguplek di kehidupan kalian di luar pekerjaan, karir, dan bisnis gitu. Karena dualisme ini bisa, kebingungan ini bisa kayak memang mempengaruhi orang dalam segi apapun gitu. Ada banyak hal yang memang menjadi kayak pedang bermata dua ya, kayak kalau saya begini Mbak Lucy nanti akan terjadi begitu gitu kan, udah punya feeling gitu, jadi kayak ada ketakutan tersendiri mengenai itu. Tapi kan tadi dibilang kalian sebenarnya punya kekuatan untuk itu. Tapi yang saya mau bilang gini, ada entah itu quotes atau pepatah atau kata-kata bijak whatever, bilang mendingan kalian ambil kesempatannya terus gagal atau tidak melakukan apapun. Tetap aja pilihannya ada di kalian my dear Cancer ya. Apakah kalian cukup berani untuk mengambil kesempatan untuk perubahan itu?
Apakah kalian cukup berani untuk mengambil kesempatan yang disediakan oleh semesta untuk kehidupan kalian supaya berubah gitu. Berubah bukan kayak itu ya, apa itu Power Ranger berubah, bukan kayak gitu. Tapi maksud saya perubahan yang ada di dalam kehidupan kalian itu. Ya, walaupun saya mengerti kalian mengkhawatirkan keadaan di mana kalau saya berubah atau ada perubahan mungkin tidak akan senyaman ini gitu. Tapi kan kalian nggak tahu, take a risk, ambil kesempatannya, ambil resikonya. Bagaimanapun kalian diam aja juga ada resikonya kan, ya dong. Oke. Lanjut dengan kartu selanjutnya ada The High Priestess. The High Priestess ini bicara tentang spiritualisme kalian, ya. Ini ada priestnya tapi cewek, ya. Ini ada kitabnya Torah di sini, kemudian black and white di sini, oke. Ini kenapa terbalik? Oke, ini adalah ketidakpercayaan kalian pada jalannya semesta, pada your divine purpose, pada perubahan yang disediakan oleh semesta. Kenapa? Kenapa saya balikin lagi nih pertanyaannya ke kalian? Kenapa nggak percaya gitu? Terus apa yang terjadi pada saat kalian berdoa segitunya, tapi kalian tidak mempercayai bahwa semesta menyediakan hal yang baik untuk kalian gitu? Ini bicara tentang spiritualisme yang dipertanyakan. Apapun agama dan kepercayaan kalian, it doesn't matter. Saya nggak bicara tentang itu. Yang saya bicarakan adalah bagaimana kalian melihat opportunity ini dari segi keimanan. Apakah kalian mengimani bahwa perubahan membawa sesuatu yang baik, atau kalian nggak mau berubah, udah di sini aja enak, nggak apa-apa. Dunia boleh berubah, aku tidak berubah. Ya, itu pilihan, terserah juga. Cancer, saya tidak pernah memaksakan bacaan saya atau opini saya kepada semua orang yang melihat bacaan tarot saya. Bahkan untuk personal reading sekalipun, saya hanya kasih pertanda kisi-kisi apa yang ada, apa yang tersirat, apa yang harus disampaikan sebagai pesan. After that, saya balikin lagi kepada kalian. Kenapa saya tidak mau bertanggung jawab atas hidup orang lain? Karena setiap individu harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Kalian nggak bisa menyalahkan gini, gara-gara si pembaca tarot itu nih hidup saya jadi kayak gini. I tell you what, itu yang terjadi pada teman saya yang Cancer itu. Dia tahu saya bisa buka tarot walaupun dia agak nggak percaya gitu kan. Dan saya bilang di tarot begini begitu, akhirnya dia memutuskan sendiri. Saya cuma ngomong doang, dia memutuskan sendiri. Dan pada akhirnya ada di satu titik di mana dia bilang, ini gara-gara bacaan tarotnya si Lucia nih. Si Lucia nih udah berniat jahat nih ke saya gitu. Ya gimana sih? Sejak itu saya belajar bahwa sedekat apapun saya sama orang ya, saya tidak akan memaksakan bacaan tarot saya ke orang itu. Mau orang itu lakukan apa terserah deh. Pokoknya saya kasih kisi-kisinya aja, saya kasih clue-nya aja, saya kasih pesannya aja. Begitu juga untuk kalian para yang lihat, para Cancer yang lihat bacaan ini. So it's about this, balik lagi ke kartunya, it's about the spiritualisme yang terbalik yang kalian pertanyakan gitu. Terus buat apa kalian mendoakan tapi kalian tidak percaya bahwa itu adalah sesuatu hal yang baik? It's ya aneh aja buat saya. Kalau kalian mendoakan satu hal dan percaya bahwa itu adalah for your highest good, untuk sesuatu hal yang bagus di dalam kehidupanmu, kalau semesta bilang, hey, you have to change, kalian harus berubah cara pikir, berubah cara kalian melihat satu permasalahan, merubah diri kalian menjadi lebih baik, ya why not? Kalau nggak mau berubah juga, jangan salahin bacaannya, jangan salahin pembaca tarotnya. Kita sebagai pembaca tarot cuma menyampaikan pesan. Kalian mau ambil pesannya atau tidak, it's your own choice. Oke? Lanjut dengan Six of Pentacles yang
terbalik. Sebagai seorang Cancer, kalian sangat-sangat baik hati. Ngelihat orang susah pasti nggak suka, pasti kepengen bantu. Dan menurut kalian, kalian sudah memberi banyak kepada ya sekitar, kepada semesta, kepada siapa saja. But this one terbalik, means doesn't care kamu sudah kasih banyak kepada orang di sekitarmu. Itu bukan patokan bahwa kamu akan mendapatkan kembali kalau ya. Kalau niat kamu adalah saya bantu dia, harusnya dia bantu balik saya, gitu. Nah ini terbalik, ya kan? Ini orang yang ngasih ini tuh bawa timbangan, it's about the justice, ya. Jadi kalau kita ngasih tuh memang benar, semesta akan ngembaliin balik ke kita. Berlipat, mungkin sama, mungkin tapi tidak dari orang yang sama. Tapi di sini ini bilang bahwa semesta tuh cuma ngingetin, Cancer, kalau kalian ngasih jangan diingat lagi. Jangan bilang sama semua orang, aku udah baik loh sama itu orang, tapi itu orang jahat loh sama aku. Ya biarin aja. Kita punya karma masing-masing gitu. Kalau kalian nggak mau ngebantu, ya mendingan nggak usah bantu daripada bantu tapi ada udang di balik bakwan, gitu kan. So please lah Cancer, kalau kalian memberi ya memberi saja, nggak perlu mikirin yang kayak gitu. Dan it says ini bilang karena kartunya terbalik, semesta cuma ngingetin aja, please Cancer, apapun yang kamu berikan, kalau itu dengan ketulusan dan nggak mengharapkan balasan, ya itu akan kembali kepadamu dalam hal yang baik gitu. Tapi toh sang pencipta itu baca hati, bukan baca sosial media. Di sosial media boleh kelihatannya wah baik hati bla 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 bla, tapi ternyata hatinya busuk. We never know gitu kan, yang tahu cuma sang pencipta gitu. Saya nggak seuzon bilang Cancer hatinya busuk, bukan. Saya lagi mencontohkan bahwa semesta tahu setulus apa kalian memberi. Ini masalahnya kartunya terbalik. Setulus apa yang kemarin kalian sudah berikan kepada semesta, itu tahu. Nggak bisa bohong, kalian tidak bisa bersembunyi. Mau sembunyi di mana? Wong kalian tinggal di sini kok, di dunia. Kamu mau ngumpet di mana? Di awan-awan? Nggak mungkin kan. So my dear Cancer, kalau kalian berpikir bahwa kalian sudah memberi terlalu banyak, nggak ada yang terlalu banyak. Memberi sih memberi aja, berharap kembali nggak usah. Keadilan akan berada di sisi kalian kalau memang kalian memberi dengan ketulusan. But this is not. Ini terbalik. So ada something yang memang harus dirubah oleh Cancer. Itu sebabnya tadi bicara selalu tentang perubahan. Cara kalian membawa beban ini adalah pada saat mungkin kalian ngerasa gua udah ngasih terlalu banyak sama tuh orang, tapi tuh orang masih aja begitu sama aku. Itu loh. Kalian baik sama orang, it's your choice. Dia tidak baik balik ke kalian, it's their choice. Kalian baik, pilihanmu. Dia tidak baik, pilihan dia. Semuanya pasti ada timbal baliknya. Pada saat kalian kasih dengan kerelaan, dengan ketulusan, itu akan balik dengan baik. Dia tidak memberikan feedback yang sebaik kalian, nggak perlu dipikirin. Semesta yang menilai hati kalian, menilai pikiran kalian, dan juga orang tersebut. Oke? Lanjut dengan Nine of Wands yang juga terbalik. Dari sekian banyak masalah yang ada di hidupnya si Cancer, dan Cancer sudah memilih salah satu untuk difokuskan. Akan tetapi itu juga nggak beres, itu juga nggak selesai. Kenapa? Dan kenapa semesta di bacaan yang ini bilang, hey Cancer, berubah, change your career. Tapi aku juga mau bilang, it's change your perspektif, cara kalian melihat sebuah peristiwa, cara kalian melihat dunia ini, cara kalian melihat takdir dan your divine purpose gitu.
apa yang menjadi keinginan semesta untukmu, keinginan takdir untukmu, itu yang nggak nyampe. Itu yang nggak nyampe. Padahal Cancer, kartu pertama kalian tuh luar biasa bagus. Ada opportunity, ada kesempatan, ada pintu yang terbuka untuk kamu, dan ini memberikan keuntungan yang baik di kehidupanmu. Tapi di perjalanannya saya kembalikan lagi ke Cancer. Apakah Cancer mau berubah? Atau kalian udah kayak udah nggak mau, ngapain berubah? Saya udah baik kok. Saya kembalikan lagi kepada kalian Cancer, it's up to you. Opportunity tetap ada untuk kamu Cancer. Di bacaan yang ini iya, opportunity tetap ada, kesempatan tetap ada, pintu yang terbuka tetap ada untuk Cancer. The next things adalah kalian mau ambil atau enggak, it's your own choice. Kalau kalian mau ambil tapi masih pakai tapi, itu juga it's your own choice. Gak usah dipertanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Kalau memang itu pesan yang harus disampaikan dari semesta kepada kalian para Cancer. Oke, it's up to you. It's really up to you. Oke. Selanjutnya saya akan bukakan beberapa pesan dari Oracle card ya. Yang pertama, enggak, iya ngerti. ini ntar ada yang protes deh, kok nggak ada yes or no. Oke, saya persilahkan kalian menanyakan satu hal, nanti akan saya jawab yes or no. Yes or no. Oops. Lah, saya mesti ngambil tuh, jauh lagi. Aduh. sorry. Mohon maaf, tapi dari ketiga kartu ini tenang, jawabannya yes. Jawabannya yes. Oke. So pertanyaannya jawabannya yes, bagus. Kemudian ada matahari di situ. Terus ada ini ya, opportunity untuk kalian. So overall sebenarnya bacaannya bagus untuk si Cancer, tapi ya dibalikin lagi ke Cancer mau atau enggak gitu ya. Oke, dan satu dari ini apa yang harus di healing dari seorang Cancer? Healing itu sendiri. So memang kalian harus healing. Apapun itu kalian harus healing. Oh, I like this girl here. Oke, kalian harus healing. Dari apa ya kalian yang tahu sendiri. Dari apa? Ini dia nih, yang masih kalian bawa-bawa bebannya dari masa lalu. Mungkin sakit hati, mungkin kayak Cancer teman saya itu tuh yang punya sakit hati kepada saya tanpa memberi kesempatan saya untuk menjelaskan kayak gitu. Mungkin ada juga di antara para Cancer yang mengalami hal seperti itu. Sakit hati pada seseorang, tapi kalian langsung ngeblok orang itu dan tidak memberikan kesempatan itu untuk menjelaskan gitu. Kalian cuma dengar dari orang lain, bukan dari orang yang bersangkutan. It's a problem, right? So itu kalian perlu healing dari itu. Itu cuma contoh doang. Saya harus mencontohkan sesuatu yang relate dong, gitu kan? Sesuatu yang relate sama Cancer gitu. Dan memang orang itu Cancer. Dan saya juga ada Cancernya di dalam chart hidup saya, di moon saya Cancer. Oke. Anyway, yang selanjutnya ini dari Very Oracle card, Hidden Depth. Hidden Depth ini bicara tentang something hidden is about to come to light. Sesuatu yang tersembunyi akan segera terbuka gitu kan. Perhaps a secret of memory at the back of your mind. Astaga, saya jadi ketawa. Mungkin sesuatu rahasia atau memori yang tersimpan di dalam pikiran kalian. Nah ini dia nih, ini bebanmu nih, oke. Terus when we expose what's hidden, we can become free. Nah kalau udah nggak ada lagi sakit hati, akar pahit yang dibawa-bawa dari kehidupan kalian di masa yang kemarin-kemarin, dibawa-bawa sampai saat ini gitu. Kalau itu udah nggak ada lagi, kalian akan free, enak banget ngejalanin apapun yang harus dijalani di dunia ini gitu loh. Oke. Anyway,
Saya buka dari Angel's Message ya. Saya tidak suka kalau udah terang benderang gini. Anyway, ada Akasha. You are a spiritual teacher. You have the ability to counsel other and help them awaken their spiritual gifts and divine life mission. Oke. Kalian secara spiritual juga baik ya. Cancer itu secara spiritual juga baik dan bisa membantu sesama ya, memang seperti itu. Tapi kalau kalian sendiri perlu healing, dari apa yang perlu di healing, sampai di healing dulunya. Oke. Apa yang menjadi pesan dari Monology Oracle Card sebagai penutup? Don't let your past hold you back. Ya ampun Cancer, dari tadi tuh saya ngomongin itu, saya ngomongin beban masa lalu. Penutupnya adalah don't let your past hold you back. Don't let your past hold you back. Jangan biarkan masa lalu menahanmu untuk mendapatkan berkat yang luar biasa. Di kartu pertama kalian berkat yang luar biasa ini gitu. Kalian masih bawa-bawa masa lalu kalian, kan? Anyway, it's up to you, my dear Cancer. Apapun itu keputusan kalian, ya. Oke, mungkin ada yang butuh ini positive spray ini, positive mood spray supaya negatif-negatifnya hilang dari dalam kehidupan kalian, boleh. Ini disemprotinnya kan ke ruangan gitu, jadi pada saat kalian berada di ruangan itu ngerasa Oke, moodnya jadi bagus gitu loh, begitu. Nggak mahal ya harganya ya, jadi iklan lagi nih. Nggak mahal, seriously, it's only 60.000 aja, tidak termasuk ongkir ya. Oke, my dear Cancer, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil untuk kalian, semoga resonate. Kalaupun tidak resonate, anggap aja ini sebuah entertain. Oke. Tetap berbahagia, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi aja di bacaan-bacaan berikutnya. Salam light, angel, and love, and bye now.